Royal Rumble, pertandingan yang penuh kekacauan, kejutan, dan kadang-kadang momen yang super konyol. Dari gerakan yang gagal total sampai keputusan yang aneh. Ini adalah momen-momen yang bikin kita ketawa, cringe, atau bingung. Yuk, kita lihat 10 momen paling konyol di Royal Rumble sepanjang sejarah WWE. Sebelum kita lanjut, pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video setiap hari. Let's go. Yang ke-10, Luke gak berusaha ngelawan. Kita mulai dari Luke dari The Bushwhacker di Royal Rumble tahun 1991. Dia masuk, jalan gaya khas Bushwhacker kering, langsung dilempar keluar sama Earthquake dalam hitungan detik. Dan dia malah lanjut jalan bergaya lagi balik ke backstage. Kayak semua itu emang udah rencana. Kocak sih, tapi seriusan nih Luke. Setidaknya pura-pura mau menang lah. Ini beneran ngerun, sebenarnya kita juga nggak yakin sih mau inget itu apa enggak. Yang ke-9, Randy Savage lupa aturan. Oh Macho Man, apa yang lagi dipikirin coba? Di Royal Rumble tahun 1992, pas lagi panas-panasnya musuhan sama Jake the Snake Roberts, Macho Man saking marahnya sampai loncat keluar ring sendiri buat nyerang Jake the Snake. Secara emosional sih masuk akal. Tapi bro, ini tuh bukan cara buat menang Royal Rumble. Bahkan The Undertaker aja bengong pas dorong Randy Savage balik ke ring. Kenapa coba eliminasi itu nggak dihitung aja? Mungkin WWE waktu itu tetap mau Savage ada di storyline, walaupun logikanya nggak ada. Fans waktu itu debat, ini kesalahan Savage atau bookingannya yang jelek. Apapun itu, ini bukti kalau legenda pun kadang lupa. Yang ke-8, Randy Savage lupa aturan lagi. Yap, The Macho Man bikin kesalahan lagi di tahun 1993. Kali ini dia berhasil sampai final lawan Yokozuna. Setelah ngehantam flying elbow andalannya, Savage malah coba ngepin Yokozuna. Pin di Royal Rumble. Yokozuna nge-kick out dengan gampang sampai Savage terbang keluar ring sendiri. Ini beneran lucu banget dan gak ada yang ngeduga. Penonton waktu itu pasti bingung banget, dan buat Yokozuna, dia bahkan gak perlu usaha keras buat menangin pertandingan. Yang ke-7, Mil Mascaras eliminasi diri sendiri. Legenda luchador Mil Mascaras ikutan Royal Rumble tahun 1997 buat nunjukin gaya high flyingnya dan egonya yang segede gunung. Mascaras gak mau ada yang eliminasi dia, jadi dia malah loncat keluar ring sendiri buat nyerang Pierrot. Seriusan, gak ada yang kasih tahu aturan ke dia kah? Atau dia emang gak peduli? Apapun alasannya, ini jadi momen legendaris yang salah banget. Tapi, momen kayak gini ngingetin kita kalau bahkan legenda pun bisa bikin kesalahan. Ini spot yang akan dikenang karena salahnya, dan mungkin itu emang tujuan Mascaras. Yang ke-6, Kaientai dilempar keluar 3 kali. Di Royal Rumble tahun 2000, WWE mutusin kalau Kaientai, Duo Taka, dan Funaki gak layak buat ikutan match resmi. Jadi, mereka tetap nekat masuk ke ring terus. Tiap kali masuk, mereka langsung dilempar keluar lagi. Awalnya sih lucu, sampai kita tahu kalau Taka cedera gegar otak gara-gara salah satu spot ini. Meski begitu, Funaki tetap lanjut sendirian. Dedikasi, iya, konyol banget. Ini emang Vince McMahon lagi nge-troll penonton atau cuma buat filler di pertandingan yang udah ramai banget? Apapun alasannya, muka Taka pas jatuh itu kayak udah nyangkut di memori kita. Nggak tahu sih kalau itu tuh momen yang bagus atau momen yang buruk. Yang ke-5, Drew Carey mencuri spot. Royal Rumble tahun 2001 penuh dengan bintang besar, jadi tentu aja Vince McMahon kasih satu spot buat komedian Drew Carey. Dia masuk di urutan ke-5, cuma berdiri canggung dan langsung eliminasi diri sendiri pas Ken muncul. Carey nggak kena bump sama sekali, tapi dia berhasil ngambil satu spot dari orang yang lebih layak. Dan fun fact, penampilan singkat Carey di Rumble ini malah bikin dia masuk WWE Hall of Fame di bagian selebriti. Astaga. Yang ke-4, Sabu ngatur eliminasi dirinya sendiri. Aturan Royal Rumble simple, jangan sampai dilempar keluar lewat tali atas. Jadi kenapa Sabu di Royal Rumble tahun 2007 malah naruh meja di luar ring? Kayak sengaja nyiapin buat ngeliminasi sendiri. Tentu aja Ken langsung chokeslam dia lewat meja itu. Sabu bro, sebenarnya rencanamu itu apa sih? Kecintaan Sabu sama meja emang udah terkenal, tapi ini bikin kita mikir, secinta itukah dia sama meja daripada menangin Royal Rumble? Yang ketiga, Finlay kena diskualifikasi karena Hornswoggle.
Cerita Hornswoggle itu anak Vince McMahon aja udah aneh, tapi Finlay kena diskualifikasi di Royal Rumble 2008 gara-gara nyelamatin Hornswoggle, itu puncak kekonyolan. Finlay masuk lebih awal, mukul Mark Henry dan Big Daddy V pakai si lele. Terus, pergi gitu aja. Dan Hornswoggle bahkan belum keeliminasi. Apa poinnya coba? WWE lupa aturan mereka sendiri kah? Momen ini mungkin bisa jadi mengharukan kalau eksekusinya nggak berantakan, tapi malah bikin fans garuk-garuk kepala dan nanya, logika storyline ini tuh apa sih? Yang kedua, Mr. Soko lawan The Cobra. Royal Rumble tahun 2012 ngasih kita pertarungan yang nggak ada yang minta. Mr. Soko dari Mick Foley lawan The Cobra dari Santino Marella. Lambat, canggung, dan konyol banget. Anak-anak sih mungkin suka, tapi buat fans yang lebih dewasa, ini salah satu momen terendah di sejarah Royal Rumble. Papet kaos kaki lawan papet kaos kaki di Battle Royal. Habis ini apa coba? Sapu lawan pel. Dan yang pertama, Roman Reigns yang ke-30. Royal Rumble tahun 2017 udah kontroversial, tapi WWE malah makin bikin panas situasi dengan masukin Roman Reigns di urutan ke-30. Fans sudah ngarep kejutan kayak Samoa Joe atau Finn Balor, tapi yang muncul malah Roman. Padahal dia baru aja kalah di pertandingan title malam itu. Bu dari penonton menggema banget dan sampai sekarang fans masih ngeluh soal momen ini. Kalau dipikir lagi, ini kayak bukti sempurna era WWE yang maksa banget dorong Roman jadi wajah perusahaan. Mau suka atau benci dia, entry ini masih bikin fans ngomel. Kebanyakan ya karena frustasi. Dan itu dia, top 10 momen Royal Rumble yang paling konyol dalam sejarah WWE. Pro wrestling itu tentang momen dan kadang momen-momen itu bikin kita ketawa atau geleng-geleng kepala. Tapi mana nih yang jadi favorit kalian? Komen pendapat kalian di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can.